Anjing liar ini sama sekali tidak tahu, saat ia dikeroyok serigala. Puma, anak angkatnya yang pasang badan, kalau ia lapar, Pumalah yang menangkap ikan. Anjing ini bernama Bella. Hidupnya sangat malang. Waktu kecil, ibunya diambil orang. Karena Bella waktu itu masih kecil, ia tidak tahu apa itu perpisahan. Untung saja ada kucing yang merawatnya. Dengan susah payah hingga Bella besar. Hari ini, saat Bella jalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada suara letusan senapan. Ia segera mengejar suara itu. Tampak seekor kucing besar di tanah. Kucing itu sekarat. Bella mengendusnya. Tapi, dua pemburu keburu datang. Bella lari ketakutan. Ia masuk lagi ke hutan, sambil mengamati situasi. Bella sepertinya tahu, kucing besar itu juga buruan manusia. Ia tidak bisa apa-apa. Tapi, saat berpaling, ia mendengar suara rintihan. Bella mengamati. Ternyata, ada kucing kecil di sana, dan yang ditembak di depan, ternyata adalah ibunya. Meski Bella cuma anjing liar, ia tahu rasanya kehilangan ibu dan hidup terlunta-lunta. Bella tak tega melihat Puma, dan mengangkatnya sebagai anak. Supaya Puma cukup gizi, Bella berburu tanpa memperhatikan keselamatannya. Entah itu daging barbeque, atau ikan gendut yang ditangkap manusia. Semuanya dilibas Bella. Ini semua demi si Puma. Malamnya, Bella memeluk Puma sampai ia tertidur, supaya Puma tetap hidup. Meski ia dicari-cari satu desa, Bella tidak peduli. Akhirnya, Puma makin besar. Untuk membalas kebaikan Bella, Puma membantu Bella mencari makan. Musim berganti, dan tahun berlalu. Kini giliran Puma yang memeluk Bella, dan saling menghangatkan. Semuanya tampak indah. Tapi, bahaya mengintai mereka. Hari ini, kawanan serigala mengintai mereka. Bella yang tahu ia terkepung, mengajak Puma kabur. Tapi, serigala mengejar mereka. Bella dan Puma terpojok di pinggir sungai. Tidak ada tempat mundur. Demi melindungi Puma, Bella menggonggong untuk menakuti serigala. Tapi, serigala terlalu banyak. Mereka makin dekat, dan siap menerkam kapan saja. Saat Bella nyaris menjadi makan siang mereka, segerombolan pria datang. Sehingga serigala kabur. Bella terselamatkan. Tapi, Puma belum pernah melihat manusia. Naluri membuatnya kabur ke hutan. Tapi, Bella diam di tempat, karena ia kelaparan, dan memohon supaya manusia memberinya makan. Saat itu, salah satu pria melihat kalung di leher Bella. Di sana ada nama dan telepon. Saat mereka menelepon pemilik Bella, tiba-tiba, ternyata, Puma muncul, untuk mencari Bella. Para pria ketakutan dan lari tunggang langgang. Tapi, Bella akhirnya kehilangan kesempatan bertemu pemiliknya. Setelah pria itu kabur, mereka makan dengan lahap, dan bisa kenyang beberapa hari. Waktu pun berlalu. Musim dingin datang. Di bawah pengasuhan Bella, perilaku Puma menjadi seperti anjing. Tapi, entah mengapa, kebahagiaan itu singkat. Di suatu subuh, Bella keluar dari salju, dan mendengar suara manusia yang familiar. Ia sangat bahagia, dan lari ke arah suara itu. Ternyata, itu teman lamanya, Bob. Karena mereka berdua berlari, gunung salju yang sunyi, tiba-tiba terbelah dan runtuh. Tuan Bob terbenam salju dalam sekejap. Bella dan Bob terus menggali, tapi, hasilnya nihil. Untung saja, ada dua pria lewat. Berkat bantuan mereka, Tuan Bob berhasil diselamatkan. Bella akhirnya diadopsi oleh salah satu pria. Bella melihat Puma di kejauhan. Ia tidak rela berpisah dari Puma, dan meninggalkannya sendirian. Tapi, Bella tak berdaya, dan dibawa paksa oleh mereka. Puma hanya bisa menatap Bella yang dibawa pergi. Rumah baru Bella sangat nyaman. Ia diberi makan enak, dan bisa tidur di kasur empuk. Tapi, masih saja, Bella rindu dengan tuan pertamanya. Dia adalah manusia pertama yang dijumpai Bella. Bella selama ini menggelandang, karena mencari tuannya yang hilang. Suatu hari, Bella memutuskan kabur dari rumahnya, dan memulai perjalanan mencari tuannya. Musim berganti. Bella mencari ikan di pinggir sungai. Tapi, makanan di hutan sangat sedikit. Ia memutuskan pergi ke kota lagi, lalu masuk ke supermarket, dan melihat ada ayam bakar di sana.
Bella langsung menggondol ayam, lalu lari terbirit-birit. Akhirnya ia bisa makan enak. Gelandangan memberinya semangkuk air, lalu merantainya di pinggang. Bella dijadikan alat mengemis. Hari demi hari berlalu. Kondisi gelandangan itu memburuk. Hari ini ia ke pinggir sungai, sambil membawa banyak makanan. Gelandangan merantai Bella di punggungnya. Tak lama kemudian, ia meninggal dunia. Bella tak menyangka, gelandangan ingin Bella mati bersamanya. Hari demi hari berlalu. Makanan sudah habis. Bella melihat di sungai ada ikan. Ia juga kehausan. Tapi, apa daya ia dirantai. Saat Bella sekarat, tiba-tiba ia melihat bayangan tuannya, Sam. Bella ingat kenangan masa kecilnya saat ibunya dibawa pergi. Ibunya menatap Bella dengan sedih, karena ia tahu, ia tak bisa bertemu lagi dengan Bella. Setelah ibunya pergi, Bella diadopsi oleh seekor kucing. Bella lalu bertemu orang baik. Kemunculan pria baik ini mengubah hidup Bella selamanya. Namanya Sam. Ia sering memberi makan hewan liar yang kelaparan. Bella merasa nyaman di dekat Sam. Ia tidak kesepian lagi. Sam mengadopsi Bella dan memberi dia nama. Sejak kedatangan Bella, Sam sangat bahagia. Mainan kesukaan Bella adalah jaket biru milik Sam. Hari demi hari berlalu. Bella tumbuh besar. Sebenarnya Sam dilarang memelihara hewan karena ia menyewa rumah. Sebelum membayar sewa rumah, Sam akan membawa Bella ke kantornya. Sam bekerja di panti jompo veteran. Semua penghuninya adalah veteran perang. Bella tampak bisa merasakan kepedihan para veteran. Tapi, setidaknya kehadiran Bella bisa menghibur mereka. Masalah datang. Di desa ini dilarang mengadopsi hewan liar. Dino si pembasmi hama menyuruh Sam untuk menyerahkan Bella. Terpaksa, Sam membawa Bella pergi ke rumah kakaknya di desa. Jaraknya 600 kilo dari sana. Di rumah kakak Sam, Bella sangat bosan. Ia tidak ceria seperti dulu. Meski tak kekurangan makan, tapi tanpa kehadiran Sam, hidupnya tidak berarti. Hari ini, saat kakak Sam memotong rumput, Bella kabur ke halaman untuk mencari Sam. Sementara itu, Sam sudah menyewa rumah baru supaya Bella bisa tinggal di sana. Kebetulan sekali, di persimpangan ini, nasib mereka berubah. Setelah berputar-putar beberapa hari, Bella sampai di kota asing dan ia mencari makan. Untungnya, ia bertemu dengan kawanan anjing liar. Mereka mengajari Bella cara mencari makan di tong sampah. Tapi, saat malam tiba, anjing-anjing itu pulang ke rumahnya. Bella baru sadar, mereka makan sampah hanya untuk cemilan. Hanya Bella sendiri, yang tidak punya rumah. Kembali ke masa sekarang saat Bella dirantai. Saat ia sekarat, ada dua pria melihatnya. Mereka melepas rantai Bella. Akhirnya, Bella bisa minum air. Lalu ia mencari jalan pulang. Musim berganti. Setiap hari Bella berlari. Tak sengaja ia masuk ke teritori serigala. Perlahan, serigala mendekat. Bella sudah terkepung. Saat leher Bella digigit dan ia nyaris mati. Tiba-tiba ada suara raungan. Ternyata, Puma bersiap menerkam. Anak angkat Bella datang. Puma menerkam serigala. Untuk menyelamatkan ibunya, Puma menyerang kawanan serigala. Serigala pun lari tunggang langgang. Setelah perkelahian sengit, Puma mendekati Bella yang syok. Melihat tubuh Bella dipenuhi luka, hati Puma sangat sedih. Puma menjilati luka Bella. Hati mereka dipenuhi kehangatan. Akhirnya mereka bertemu. Puma sudah sangat besar sekarang. Lalu, Puma mengantar Bella ke pinggir kota. Bella ingin Puma pergi bersamanya. Tapi, Puma menolak, karena Puma tahu, ia bukan anjing seperti Bella. Hutan adalah rumah terbaik baginya. Akhirnya, ibu dan anak berpisah lagi. Kali ini, untuk selamanya. Bella pun kembali ke kota, sambil berharap menemukan Sam. Tapi, ia ditabrak mobil. Saat Bella siuman, satu kakinya patah. Tapi, demi Sam ia tidak menyerah. Dengan terlatih-tatih, ia melanjutkan pencarian. Tuhan pun terharu melihatnya. Setelah 4 tahun berkelana, dan menempuh perjalanan 600 km, akhirnya ia menemukan rumahnya yang hilang. Bella mendorong pintu dengan senang. Tapi, malah seorang nenek yang keluar dari sana. Bella menerobos ke kamar. Perabot rumahnya masih sama. Tapi, barang-barangnya bukan punya Sam. Ternyata, Sam sudah pindah dari sana. Bella sadar, Sam sudah pindah. Ia berbaring di lantai dan tak kuat berdiri lagi karena sakit.
Saat itu, seekor kucing datang. Ternyata, itu ibu angkat kucingnya. Mereka saling mengenali. Ibu kucing menyemangatinya. Bella pun bangkit lagi. Sementara itu, pembasmi hama muncul. Bella mengenalinya. Pria itulah yang membawa ibunya dulu. Tanpa pikir panjang, Bella langsung kabur, lewat jendela ke jalan raya. Setelah pamitan dengan ibu kucing, Bella pergi ke tempat kerja Samdu. Ini adalah rumah sakit veteran. Bella memeriksa setiap ruangan, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Seorang veteran mengenalinya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Jarak 600 km, ditempuh Bella selama 4 tahun. Bella berhasil pulang ke rumahnya dengan susah payah. Yang lebih menyenangkan lagi, Sam masih bekerja di sana. Saat Sam menoleh, Bella juga menoleh dan melihat tuannya yang hilang. Tanpa mempedulikan rasa sakit, Bella berlari ke arah Sam. Momen ini, Bella sudah 4 tahun menunggunya. Jarak 600 km, dipenuhi beragam bahaya dan rintangan. Akhirnya, ia berhasil kembali ke pelukan Sam. Kadang, anjing lebih tangguh dari manusia. Manusia bisa berkhianat, tapi anjing akan setia sampai mati. Anjing hanya ingin bersamamu. Entah kamu sakit atau sehat, kaya atau miskin, ia tidak akan meninggalkanmu sampai kalian tua bersama. Terkadang, anjing lebih setia daripada suami atau istrimu. Maaf nyelekit, dadah.